Assalamualaikum. Oke. Berdoa memulai kegiatan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Musuh kanan. Musuh kiri. Musuh depan. Saya akan menyampaikan kaitannya dengan materi wawasan kebinekaan global. Ini untuk PPG dalam jabatan Universitas 11 Maret tahun 2023 dengan materi topik 3 yaitu berdamai dengan diri. Lanjut. Ini untuk capaian pembelajarannya silakan dibaca. Mampu memahami konsep tentang ragam identitas diri. Ya, yang kedua. Mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Oke, ini ya capaian pembelajarannya. Ini pertanyaan pemantik ya. Pernahkah kalian merasa minder dengan diri kalian sendiri? Pernah enggak? Pernah ya. Terus apakah kalian pernah berpikir untuk menyembunyikan identitas diri Anda? Pernah ya? Apakah Anda selalu berusaha mengejar standar orang lain daripada mengenali potensi Anda? Pernah? Pengen kayak artis Korea atau gimana? Pernah? Pernah ya. Nah ini ya, ini tak kasih lembar. Berapa ini? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Petunjuknya adalah gambarkan diri Anda di posisi tengah pada kertas HVS. Ceritakan sedikit tentang diri Anda, ceritakan. Oh, saya itu senang apa, bagaimana kepribadian saya, bebas, sedikit saja. Terus, setelah melihat gambar Anda, ceritakan apakah kelebihan yang terdapat dalam diri Anda. Saya beri waktu 5 menit. Silakan digambar diri Anda. Yuk. Ya, gambarkan bebas. Gambarkan diri Anda, ya. Apa? Kertasnya kurang 1. Menggambar orang, ya kamu yang kamu gambar. Ya, silakan. Waktu mulai. Terus setelah menggambar semuanya berbentuk manusia utuh, kemudian yang kedua ceritakan sedikit tentang diri kalian. Langsung, nggak apa-apa ceritakan diri kamu, nggak apa-apa ceritakan. Ya, ceritakan ya, bagus. Sat. Ayo, enggak apa-apa. Langsung ceritakan dirimu. Yang ketiga, setelah melihat gambar, ceritakan apakah kelebihan yang terdapat pada diri kalian. Apa? Oh,
Atas doang. Ya semuanya full. Tangannya nggak punya tangan. Harus punya tangan, punya kaki. Yuk langsung tuliskan. Ya, enggak apa-apa. Ya. Terus langsung poin yang kedua. Gambarnya cukup, ceritakan sedikit tentang diri Anda. Ayo, ceritakan apa? Oh, saya itu penyayang. Atau oh, saya itu pemarah. Oh, saya itu suka ini. Suka itu. Tuh. Sudah? Ceritakan. Selanjutnya yang poin ketiga. Ceritakan kelebihan kalian atau kelebihan berat badan atau kelebihan dalam bidang tertentu, bidang olahraga atau seni atau musik atau nyanyi. Yang pasti untuk kelebihan itu yang positif. Bebas, gambarkan tentang kamu. Oh, anak busana itu harus bisa membuat gambar dengan baik ya. Busana toh, betul loh, busana toh. Nah iya. Cepet set. Jadi. Ya, jangan mencontoh gambarnya orang lain, gambarnya diri sendiri kok. Ya, hentikan kegiatan. Cukup. Selanjutnya ini ya. Refleksi. Dari gambar yang kalian gambar, ini refleksi itu pengulangan kembali ya. 1. Apakah kalian merasa bahwa diri kalian itu spesial? Ya, direnungkan dulu ya. Spesial enggak? Ya. Terus, apakah Anda merasa percaya diri dengan kelebihan yang Anda miliki? Percaya diri enggak? Kenapa enggak percaya diri? Terus yang ketiga, apakah persamaan kelebihan dengan orang lain itu bisa menjadi identitas bersama? Kamu renungan dulu ya. Renungkan. Oke, sudah? Sudah ya? Sudah. Yuk kumpulkan. Geser ke depan. Yuk. Geser ke depan. Ya, oke. Bagus.
Yuk geser ke depan. Ayo. Wah, manusia lidi nih. Oke. Ya, macam-macam ya. Ini nggak punya kaki. Ya, macam-macam ya. Ini ada yang menangis. Ada yang nggak punya mata. Ada yang nggak pakai celana barang ini. Ya. Ada manusia lidi. Ya, oke. Oke ya. Ya. Mari kita simak video berikut ya. Ya, kita lihat video berikut ya. Selamat datang di seri video pendidikan kecakapan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang identitas diri. Yuk kita simak dulu tulisan berikut ini. Manuel sudah memperhatikan Eko. Jelas di sekolahnya, ia sangat dikagumi oleh siswa-siswi lain. Manuel lalu memperhatikan Sari, YouTuber populer di sekolahnya. Sari juga banyak pengagumnya. Lalu Manuel juga memperhatikan Sylvia, cewek tunarungu yang merupakan siswi teladan di sekolahnya. Ia sangat pandai matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, hingga bahasa Indonesia. Saya ini bisa apa? Siapa yang suka sama saya ya? Tahukah kamu, tidak ada orang yang persis sama di dunia ini. Kembar siam pun memiliki banyak perbedaan. Setiap manusia dilahirkan dengan kepribadian, keunggulan, serta kelemahan masing-masing. Tentukan sendiri apa yang menurutmu adalah bentuk kesuksesanmu. Oleh karena itu, kita juga tidak boleh meremehkan teman-teman yang tampak belum berprestasi. Mereka hanya belum menemukan di mana mereka dapat mengekspresikan diri dengan baik. Siapa tahu, kelak mereka akan sangat berprestasi. Demikian juga dengan kamu. Tidak perlu berkecil hati bila kamu belum menemukan bidang dan keterampilan yang benar-benar kamu sukai. Perlu proses untuk menemukan jati diri. Ceritakan hal-hal yang kamu suka dan tidak kamu suka agar mereka bisa mendukung kamu dengan baik. Ada banyak faktor yang menentukan prestasi seseorang. Di antaranya, keberanian untuk mencoba, ketekunan untuk terus mengembangkan diri, kemampuan untuk bekerja sama, serta berkomunikasi dengan orang lain, dan tentunya standar atau kriteria prestasi dari orang itu sendiri. Sebaliknya, perasaan takut, keinginan mendapatkan validasi berlebihan dari orang lain, serta perasaan kurang dicintai dan mencintai akan menghambat kamu dalam berprestasi. Di sini yang terpenting adalah saat kamu menemukan jati dirimu, kamu tidak perlu ragu untuk terus mengembangkan diri sesuai potensi unikmu. Terus berlatih dan kembangkan dirimu agar dirimu hari ini lebih baik dari kemarin. Bila kamu sudah menemukan jati dirimu, kamu boleh melakukan perbandingan dengan orang-orang lain yang menggeluti bidang sama. Ini akan membuat kamu memiliki ukuran perbandingan, tahu kelebihanmu dibandingkan yang lain, tahu kekuranganmu, dan bisa lebih termotivasi untuk terus mengasah kemampuan serta memperbaiki diri.
yang juga perlu kamu pahami, prestasi tidak selalu terkait dengan jumlah piala, nilai raport, atau acungan jempol like yang kamu dapat. Bentuk dari prestasi banyak sekali ragamnya. Yang pasti, kita semua sangat mendambakan perasaan dihargai. Itulah prestasi. Kita akan merasa berprestasi saat dihargai oleh siapapun. Oleh karena itu, menjadi orang yang pandai menghargai lebih berguna daripada menjadi orang yang nyinyir. Lebih berguna pula menghargai dirimu sendiri daripada mencari-cari kekuranganmu. Dengan menghargai teman-teman, kita sudah berkontribusi dan mendukung mereka agar semakin berprestasi. Sampai jumpa. Oke. Sudah paham kah? Paham ya? Ya. Jadi dalam video tadi kita harus meyakini apa kelebihan kita dan bagaimana kelebihan itu dikembangkan, ya. Gitu ya. Intinya itu. Lanjut. Ini ya. Ini masuk di sini ya. Setiap orang itu banyak identitas, dari teman-temannya banyak identitas, punya kelebihan masing-masing ya. Jadi tidak disamakan ya. Terus kemudian mungkin di situ banyak kesamaan identitas suku dengan seseorang, namun berbeda dengan identitas agamanya. Ya. Terus kemudian ada identitas yang kita terima begitu saja sejak lahir dan tidak bisa kita bangun dan kita ubah. Contohnya dari kekurangan fisik kita, kemudian dari cara berpikir kita itu. Terus kemudian ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika seseorang merendahkan identitas itu tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung gitu. Ya ini ya, kita simak videonya. Jadi ini kan siswa baru ini, siswa baru. Dan ini sekolah itu penting enggak toh? Terus pelajaran matematika itu di busana itu penting enggak toh? Terus kemudian ada pelajaran IPS, bener, pengetahuan sosial penting enggak toh? So gunanya ke depan untuk apa toh? Ketika kita sudah mencari identitas kita, kemudian kita paham akan sesuatu, ya coba kita lihat di sini dulu ya. Kita lihat videonya dulu. Pernahkah kalian sadar, kita belajar begitu banyak pelajaran di sekolah, tapi untuk apa? Apakah itu semua ada gunanya? Itulah yang akan kita cari tahu dalam video ini. Sayangnya, yang kita temui kebanyakan di sekolah, kita fokus menghafal, bukan benar-benar memahami. Itulah yang bikin kita, meskipun nilainya bagus, tapi pas begitu lulus langsung buyar lupa semua yang udah pernah dipelajari. Ditambah lagi bingung terus lulus semua ilmunya mau diapain. Padahal sepanjang sejarah dunia kita dilalui oleh orang-orang hebat yang pengen dan paham akan hal-hal yang susah di dunia. Makanya satu kesalahan terbesar dalam belajar adalah kita terlalu fokus menghafal. Hafalan bukannya sama sekali tidak penting, tapi hafalan saja tidaklah cukup. Jika kita lihat di luar sana, dunia kita semakin cepat. Menghadapi dunia seperti ini, kita nggak bisa cuma hafal doang. Kita harus bisa juga jadi orang yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Makanya series video ini ada dengan satu tujuan, untuk membantu kalian beneran bisa ngerti semua ilmu-ilmu yang ada. Dengan cara melihat kembali semua bidang pelajaran ini dengan kacamata yang berbeda. Mulai dari gunanya di kehidupan nyata, cerita di baliknya, tokoh kerennya, sampai kecocokannya dengan kalian. Hingga akhirnya kalian bisa jadi diri sendiri dan tanpa berjejak. Jadi, untuk apa lagi? Kalau gitu, ayo kita bahas gimana sih cara belajar yang baik biar kita semakin mengerti pelajaran-pelajaran ini dan bisa jadi berguna buat kehidupan kita.
kuliah, kita sering banget ketemu rumus dan istilah yang susah. Bener ya, di SMP ketemu rumus susah-susah ya. Tahan diri kalian untuk gak cuma menghafal dan menebak-nebak jawabannya aja. Tapi justru bukan lagi. Akuin aja kalau misalnya kalian emang belum ngerti tentang sesuatu. Karena itu adalah langkah pertama yang paling penting dalam belajar. Karena jika kita merasa diri kita sudah tahu segalanya, maka kita akan pernah belajar lagi. Jadi kalau nggak ngerti istilah susah ini, jangan pura-pura ngerti dan nebak-nebak jawabannya, tapi cari tempat hidup. Kalau kita nggak ngerti rumus jawabannya kenapa bisa begini, cari tahu kenapa jawabannya bisa begitu. Terus latihan dan pahami konsepnya. Kalau nggak ngerti pelajaran ini nanti belajar apa, kalau di sekolah itu belajar apa, jangan belajar cuma dari rumus. Cari tahu juga apa gunanya kalian belajar pelajaran ini buat kehidupan kalian nanti. Jadi jangan pernah malu jika kita nggak tahu semua jawaban. Malulah jika kita merasa diri sudah tahu segalanya. Dunia kita penuh dengan ilmu-ilmu baru yang terus bermunculan dan lainnya. Dengan begitu banyaknya ilmu pengetahuan di dunia ini, untuk kita bisa mempelajari sesuatu yang cepat, penting banget untuk kita melihat pengetahuan jadi semacam contoh. Ya, coba dong. Pastikan kita sudah memahami prinsip-prinsip dasar ini, yaitu batang macam-macam misalnya. Sebelum kita masuk ke rakit dan kebenarannya. Atau kalau enggak, mereka nggak akan punya tugas itu bisa diganti kebenaran. Mereka akan jatuh. Kita akan gagal paham. Dengar. Makanya ini penting banget untuk kita dengar jelas. secara dasar baru bisa masuk ke perjalanannya. Karena yang sering kita alami waktu belajar di sekolah, kita sering banget gagal memahami pelajaran karena kita suka melewatkan bagian-bagian penting dasar. Atau kita sesimpel tidak pernah melihat gambaran besar. Susah untuk belajar sesuatu jika kita tidak mengerti dasar-dasar dulu. Susah untuk belajar sesuatu jika kita tidak tahu kita sudah habis di level berapa. Makanya, kalau misalnya masih bingung ini tuh apa atau ini artinya apa, coba cari tahu lagi dan paham. Mulai dari belajar piano, bahasa asing sampai main game, ingat kita selalu mulai dari level 1. Pulang terus level sebelumnya kalau kalian belum benar-benar paham. Gak apa-apa banget mundur beberapa langkah lagi untuk kalian belajar di sana. Jangan pernah malu untuk belajar lagi, mulai dari dasarnya. Jadi pelajaran kita ini ternyata ada biasa. Tapi pertanyaannya seperti di awal ini, apakah penting untuk kita belajar semuanya? Jawaban singkatnya sangat penting. Karena kalian perlu dasar-dasar ini semua untuk bisa bertahan hidup di zaman yang berkembang begitu pesat seperti sekarang. Sekaligus kalian perlu mencari tahu mana yang kalian suka untuk bisa berkontribusi terhadap kemajuan dunia ini. Oke, nggak usah pakai bahasa Inggris. Bayangin kalian adalah seperti halnya karakter game. Kalian pasti belajar ilmu dasarnya dulu. Tapi nanti di level selanjutnya kalian harus memilih karakter seperti apa yang ingin kalian bangun. Mungkin kalian akan kebingungan, tapi gak apa-apa. Gak ada satu karakter pun yang benar-benar jelas lebih baik buat kalian mainnya. Ini merupakan pilihan kalian sendiri untuk mau berperan menjadi karakter seperti apa. Meskipun semua orang punya pendapat, tak ada pilihan yang salah. Kalian bisa pilih salah satu atau kedua yang apa. Kalian harus memilih berperan jadi karakter seperti apa karena semakin tinggi level di game, kalian makin harus bekerja sama dengan karakter lain untuk saling melengkapi. Karena tidak ada karakter yang sempurna bisa semuanya. Karena butuh waktu dan usaha panjang untuk menghasilkan sesuatu. Bahkan Harry Potter dan Captain America pun butuh kerjasama karena mereka tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Makanya semua karakter punya peran masing-masing menjadi kerjasama untuk mengalahkan monster. Nah, begitu pun juga pelajaran di sekolah. Semua karakter harus belajar mengadu kepada orang. Karena apapun karakter kita nanti, kita harus punya kemampuan dasar dulu untuk bertahan melawan monster. Begitupun juga belajar matematika. Menghitung dan mengerti logika adalah kemampuan dasar untuk kita menghadapi tantangan di kehidupan nyata nanti. Karena yang akan kita hadapi di kehidupan nyata bukanlah lagi soal-soal ujian, namun sang monster.
yang artinya tantangan-tantangan di dunia dan hidup kita nanti. Makanya, pelajaran-pelajaran ini bukanlah hanya teori yang dihafal, tapi juga bisa berguna kita praktekkan di kehidupan kita. Pelajaran-pelajaran yang kita pelajari di sekolah ini ibarat senjata yang bisa kita gunakan untuk menghadapi tantangan sehari-hari dalam kehidupan nyata kita. Oke, mungkin terdengar tak masuk akal, karena pelajaran-pelajaran ini tetap banyak teorinya. Makanya, untuk benar-benar membayang dan bisa benar-benar paham tentang hal ini semua, kita harus menunggu waktu untuk melihat perjalanan nenek moyang kita. Ayo kita lihat. Tak jauh dari hari ini, jika kita balik ke masa lalu, nenek moyang kita dulu hidup hanya berantakan rumah. Banyak bahaya menyumbang penggunaan jantung. Namun dari pertanyaan sederhana, bagaimana bisa menghangatkan diri mereka? Nenek moyang kita belajar melakukan apa yang semua mereka setinggi, menggunakannya untuk berlindung dan bertahan hidup. Di pagi hari mereka melanjutkan perjalanan, menggunakan geografi agar tak tersesat dan tahu arah. Lalu, semakin banyaknya keturunan dan mulut yang perlu diberi makan, nenek moyang kita pun menetap, mengenal tanaman dan hewan lewat biologi. Banyaknya makanan membuat mereka berpikir ulang bagaimana meringankan pekerjaan mereka. Ditemukanlah roda-roda yang berlandaskan akal fisika. Semakin sejahtera, mereka butuh pengetahuan mereka untuk mengelola dan mempersiapkan makanan mereka. Perdagangan pun mulai berlaku. Perlu adanya alat pertukaran seperti uang untuk bisa lebih mudah bertukar makanan dan pakaian. Memutar balik. Kemudian, semakin kompleks kehidupan, nenek moyang kita mengembangkan masyarakat jadi fungsi dari satu terus semakin berkembang. Namun, sekaligus juga belajar mengelola dan menjaga kehidupan masyarakat. Dirikan pemerintahan memimpin sebegitu banyak orang, meskipun banyak hal yang tak bisa. Tapi dengan mempelajari tubuhnya sendiri, tak ada luka dan cedera yang tak bisa ditambahkan. Termasuk juga mengalami luka kesedihan yang tersisa di dalam hati. Perlahan, semuanya berubah lagi, kembali menjadi hari yang biasa. Namun, cerita itu tak akan pernah mereka lupakan, mengingat hari bersejarah sebagai pelajaran besar bagi anak cucu mereka. Tuliskan dan abadikan agar bisa terkenal hingga 1000 tahun dan memaknainya dengan emosi dan ekspresi sesuatu yang dapat diberikan. Lalu semuanya kembali menjadi kembali kepada yang dasar yang kemudian dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Bukanlah prestasi orang saja, tetapi adalah usaha bersama yang dilintasi generasi ke generasi, sebuah perjuangan membawa ubah dari guru-guru kembali ke sebuah perjuangan bersama dari zaman sebelum keadaban hingga jauh masa depan. Semuanya mulai dari sekolah kita dengan berani mengakui jika mengerti, dengan tak takut mencari tahu segala sesuatu hingga dasarnya, dengan tidak menilai ilmu dalam batasan-batasan sebagai keseluruhan, bekerja sama dengan menghadapi masa depan tak pasti dan penuh tantangan. Jadi, apakah kalian siap? Sekarang, ayo kita telusuri dasar-dasar ini. Perjalanan kita baru saja dimulai. Cukup? Ngantuk? Tapi kan paham toh? Kamu sekolah itu pelajaran-pelajaran itu kan penting buat kalian. Ya, ini ya.
Konsep 2 itu welas asih pada diri sendiri. Apa itu welas asih? Merupakan sikap yang hangat memahami, menolong diri sendiri ketika kita menghadapi hal-hal yang membuat kita menderita. Menumbuhkan dengan apa? Menumbuhkan kesadaran. Ya. Sadar, ini mau berangkat sekolah, mau ke sekolah itu mau ngapain tuh? Nah, dari video tersebut, kalian bisa mengambil, oh tujuan saya sekolah itu untuk ini. Ya. Jadi dengan kerelaan hatinya, dengan berdamai dengan dirinya, dengan memahami dirinya, sehingga bisa menumbuhkan kebaikan. Oke, cukup, terima kasih. Plus dulu untuk semuanya. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Musuh kanan. Musuh kiri. Musuh depan. Oke, cukup. Silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Silakan.